Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini buat setiap anugerah, kasih, kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita datang kepada Dia, kita menyembah Dia, kita masuk dalam hadirat-Nya, membawa persembahan syukur kita di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Saat ku masuk ke
Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Satu masuk Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. 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 Sembah Tuhan, tinggikan nama-Mu. Sebab Tuhan baik. Kami rindu ya Bapa. Sebab Tuhan baik. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau. Kami tinggikan, kami muliakan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. 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 Kami sungguh mengucapkan syukur ya Bapa untuk setiap kebaikan-Mu. Dan pagi ini kami datang ke hadirat-Mu, kami membawa kurban syukur kami, pujian penyembahan kami Tuhan. Kami menyembah Engkau, kami meninggikan Engkau. Engkau Allah yang layak ditinggikan, Engkau Allah yang layak diagungkan. Kami sungguh rindu kehidupan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Itu kerinduan kami ya Bapa, dan hadirat-Mu selalu kami cari karena kami rindu Tuhan. Kami ada dalam hadirat-Mu sepanjang hari ya Bapa. Dan memuliakan Engkau, kami menyembah Engkau. Ya Tuhan, boleh berkenakan setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan membaca firman Tuhan, berbicara kepada kami, nyatakan kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes. Yohanes pasal yang ke-17. Yohanes pasal yang ke-17. Kita akan membaca ayat yang ke-20 dan 21. Dan bukan
untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Saudara, apa yang kita baca pagi ini adalah berbicara tentang doa Tuhan Yesus. Mungkin kita bertanya, kenapa hari ini merenungkan ini? Sementara kita merenungkan di sekitar Natal. Saudara, yang saya ingin ajak kita melihat adalah bagaimana kita bisa menjadi kabar buruk, tetapi sekaligus juga kita sebenarnya bisa menjadi kabar baik. Saudara, ketika kita berbicara tentang kehidupan, kekristenan, keimanan kita, itu yang akan menjadi semestinya sarana untuk kita memberitakan kabar baik. Saudara, ketika kita membaca tentang doa Tuhan Yesus, ini adalah satu-satunya doa yang terus-menerus menjadi satu tantangan bagi saya dan saudara untuk menjadi jawaban dari doa Yesus itu. Bagaimana kita sebagai tubuh Kristus, sebagai anak-anak Allah, hidup dalam kesatuan. Saudara, ketika dalam masa Natal, menjelang Natal, ada satu kisah yang yang sangat menarik, karena ada dimuat di dalam sebuah berita utama di surat kabar yang berjudul Kebaikan, Kedamaian tidak ada di gereja ini. Judulnya demikian. Kebaikan, tanda tanya, kedamaian, tanda tanya, tidak ada di gereja ini. Sudah, ini tentu menyangkut sebuah gereja yang sudah berusia 133 tahun yang sedang terancam perpecahan. Sekali lagi, menyangkut sebuah gereja yang usianya sudah 133 tahun dan terancam perpecahan. Pendetanya dicemooh saat berkhotbah. Kelompok-kelompok jemaat yang bersaing mengidarkan kantong-kantong persembahan masing-masing pada waktu beribadah. Bahkan untuk mengamankan konflik mereka memanggil apel keamanan. Saudara, gereja yang harusnya sebagai tubuh Kristus, satu dengan yang lain, saling hidup rukun, tetapi gereja ini mempertontonkan konflik, keributan. Saudara, tentu gereja ini menjadi berita buruk. Betul ya? Menjadi berita buruk. Kabar buruk. Menjadi berita buruk. Jadi itu kabar buruk. Kita pasti malu. Kita pasti merasa, kenapa orang Kristen begini? Bukankah kita harus menjadi contoh dan teladan? Ini satu tantangannya. Tapi saudara, dalam berita buruk itu di pihak lain, kabar baiknya adalah bahwa hal semacam ini adalah suatu kejadian yang langka. Maksud saya adalah bagaimana konflik dalam gereja itu, masalah dalam gereja yang sedemikian itu, masalah langka.
Karena kalau memang setiap gereja seperti itu menjadi masalah umum, pasti tidak masuk berita. Bisa paham ya saudara? Bisa masuk berita karena itu langka. Kok gereja begitu? Kok begini? Nggak seperti seharusnya. Jadi satu sisi kabar buruk gereja itu, tapi satu sisi ini menjadi kabar baik. Karena berarti pandangan umum, secara umum, orang mempercayai, orang mengharapkan sesuatu yang baik datang dari gereja. Di antaranya kesatuan, kesehatian. Jadi saudara, ketika kita membaca hal yang seperti itu, tetaplah kita bisa melihat sisi baik dari kita sebagai orang-orang percaya. Saudara, tentang sebuah gereja yang terpecah karena kebencian, bukan tentang begitu banyak gereja yang diliputi kasih. Dunia melihat itu sebagai satu keanehan. Berarti dunia melihat, dunia berharap, dunia mempercayai bahwa gereja itu semestinya penuh kasih. Nah, saudara, pada waktu yang bersamaan, saudara, disinilah kalau kita melihat Tuhan Yesus berdoa untuk kesatuan, untuk kesehatian murid-muridnya. Bukan hanya murid-murid pada waktu itu, tetapi murid-murid, mereka yang percaya oleh pemberitaan murid-murid itu, termasuk saya dan saudara. Saudara, maka ketika kita berbicara dalam kaitannya Natal, Natal itu memperdamaikan. Saudara, pada waktu saya menjelaskan Lukas 2, kelahiran Kristus itu memperdamaikan, menghilangkan sekat, menghilangkan status sosial, menghilangkan barrier-barrier atau hambatan-hambatan tentang suku, menghilangkan hambatan-hambatan tentang kaya miskin atau status sosial tadi. Kelahiran Kristus mempersatukan. Terlihat bagaimana gembala dan orang Majus bisa bersatu. Dalam tempat yang sama. Kenapa? Karena apa? Karena Kristus. Kristus yang lahir itu yang kita rayakan, yang sudah berdoa dan sudah mengorbankan dirinya untuk kita. Itulah yang harus kita beritakan di masa Natal ini. Kabar baiknya bahwa dunia sampai hari ini percaya bahwa Kristus adalah Raja Damai. Sehingga ketika Kristus ada dalam sebuah persekutuan, Kristus ada di tengah-tengah komunitas, Kristus ada dalam setiap hidup kita, maka kedamaian yang nyata. Saudara, dalam tubuh Kristus tidak boleh ada pertengkaran. Dalam masa Natal ini, ingatlah Kristus Raja Damai, Juru Selamat. Kehadiran Kristus memperdamaikan antara saya dan saudara dengan Tuhan, dan memperdamaikan saya dan saudara dengan diri sendiri, dan memperdamaikan juga dengan sesama. Kiranya melalui kehidupan kita yang sehati sepikir, kita boleh mempermuliakan Tuhan, sehingga tetap gereja menjadi kabar baik, bukan kabar buruk bagi dunia ini. Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Kasih Tuhan Yesus. Sembah Tuhan. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari.
berjalan sendiri tanpa rohmu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalanmu, agar ku tidak tersesat mengikuti jalanmu. Tuhan, bimbinglah kami supaya kami tetap senantiasa ada di dalam kehendak-Mu. Biarlah kami boleh sungguh hidup sebagaimana apa yang Tuhan doakan, yaitu hidup dalam kesatuan, dalam kesehatian, dalam kehidupan kami. Tuhan, pimpin kami supaya kami boleh menjadi, oh Tuhan, jawaban dari setiap doa-doamu. Kami boleh sungguh menjadi orang pribadi-pribadi yang hidup sehati sepikir di dalam Engkau. Dan biarlah Tuhan, gereja tetap mewartakan kabar baik, bukan kabar buruk. Kami sungguh bersyukur kalau dunia ini terus berharap supaya gereja boleh menjadi teladan, menjadi contoh, dan biar itu menjadi tantangan bagi kami. Kami bersyukur pagi ini untuk setiap kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami boleh sungguh sehati di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami juga mau berdoa Tuhan, supaya Tuhan, kasih-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami. Kesehatan itu mulai dari diri pribadi, dari kehidupan rumah tangga, keluarga, maupun dalam komunitas gereja. Dan Tuhan boleh mempengaruhi setiap dimanapun kami ada, lingkungan kami. Oh Tuhan, kami bersyukur untuk setiap anugerah kasih Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami juga berdoa, Tuhan berikan kepada kami Tuhan hati yang berbelas kasihan, sehingga kami boleh sungguh-sungguh memiliki kepekaan untuk boleh peka terhadap lingkungan kami. Kami bisa menjadi berkat bagi mereka juga, dan kami boleh sungguh menjadi kabar baik juga dalam setiap kehidupan kami melalui Tuhan kemurahan hati kami. Berkati kami Tuhan dalam pelayanan-pelayanan diakonia, supaya melalui pelayanan diakonia itu kasih Kristus diperkenalkan, karismatik Kristus yang konkret, yang nyata itu diperlihatkan. Tuhan, pimpinlah kami setiap pribadi untuk kami boleh sungguh hidup setia di hadapan-Mu. Kami untuk setiap pelayanan sosial baik di dalam memperhatikan orang-orang yang kurang mampu di sekitar kami, dan juga untuk pelayanan sosial yang bersifat untuk boleh menolong, melepaskan orang dari keterikatan-keterikatan, melepaskan orang dari perilaku yang tidak benar, memimpin orang untuk boleh sungguh meninggalkan setiap kebiasaan yang buruk. Kami berdoa untuk setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan baik panti asuhan, di gelandangan, di panti jompo, dan juga di tempat-tempat rehabilitasi Tuhan. Kami mau serahkan dalam tangan Tuhan, termasuk pelayanan kami Tuhan yang terus kami bawakan di hadapan-Mu di setiap kami pelayanan di lembaga permasyarakatan, supaya pelayanan yang begitu Tuhan bisa berdampak ya Tuhan. Kami mohon pimpinan anugerah-Mu Tuhan, beri kepada kami gereja, supaya kami boleh sungguh tetap berfungsi sebagaimana yang Tuhan inginkan, boleh menjadi saksi-Mu dalam setiap kehidupan kami. Oh terima kasih Bapa. Pagi ini kami serahkan buat supaya kami semuanya boleh Tuhan senantiasa pimpin untuk kami boleh sungguh satu dengan yang lain peduli, untuk boleh kami satu dengan lain Tuhan bisa saling menopang menolong, sehingga kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup, yang mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap Tuhan gereja-gereja dimanapun berada, supaya kami boleh sungguh menjadi saluran berkat bagi lingkungan-lingkungan di mana kami ada. Terima kasih Bapa. Kehidupan kami hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami turut berdoa setiap jemaat-jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan juga yang memberikan kesembuhan, pemulihan. Tuhan kiranya yang sungguh memberikan Tuhan lawatan-Mu. Dan biarlah dalam setiap kondisi sakit pun, setiap jemaat Tuhan, anak-anak-Mu tetap boleh menaruh harapan yang besar di dalam Engkau Tuhan. Berkati juga untuk setiap kehidupan kami, dimanapun kami, supaya kami boleh juga menjadi saksi-Mu. Kami berdoa Tuhan, setiap kali kami juga boleh Tuhan ada dimanapun Tuhan, kami boleh memperlihatkan betapa Tuhan kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan buat setiap kehidupan kami satu hari ini dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan dipermuliakan, diagungkan di dalam setiap karya yang melalui setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa-doa kami
Inilah permohonan kami pada pagi hari ini. Terpuji namamu kekal selamanya. Biarlah Tuhan setiap Injil yang kami beritakan, Injil yang membawa pembaharuan, sehingga orang-orang boleh sungguh hidup di dalam Engkau. Bukan hidup menurut keinginan sendiri, dan juga bukan hidup jauh daripada Engkau Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka karenanya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat berkarya. Biarlah kehidupan kita boleh menjadi jawaban doa daripada Tuhan Yesus, dan kita boleh mewartakan kabar baik melalui kesehatian, kesatuan kita dimanapun kita berada. Selamat berkarya, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom Immanuel.